Kalian pernah lihat nggak situasi di suatu negara yang mengalami perang dagang? Indonesia sebentar lagi kalau jadi diterapkan nih akan memicu perang dagang karena kita akan menerapkan bea masuk anti dumping sebesar hampir 200%, 199% kalau nggak salah itu yang diusulkan kepada 7 kategori industri mulai dari alas kaki dan turunannya, tekstil dan turunannya, kosmetik, elektronik, sampai keramik dan sebagainya. Ada 7 kategori. Dan itu akan diterapkan usulannya adalah sekitar 199%. Wah, ini luar biasa sekali, berani sekali Indonesia mengusulkan seperti itu. Biasanya hal ini diusulkan oleh kelompok proteksionis kalau kita belajar teori perdagangan internasional. Dan tentu saja mereka yang diuntungkan, tetapi benarkah rakyat diuntungkan dengan langkah mereka? Alih-alih ingin mengurangi terjadi gelombang PHK, kalau tidak hati-hati itu justru bisa memicu PHK. Hati-hati. Nah, saya tadi bertanya kepada Anda, pernah nggak Anda melihat negara yang terlibat dalam perang dagang? Tergantung sih negaranya seperti apa. Jepang pernah mengalami tahun 90-an dengan Amerika Serikat. Pada saat itu orang Amerika sedang pusing menghadapi Jepang yang uangnya banyak, Amerika kehilangan daya saing. Coba bayangkan, Caterpillar-nya kalah dengan Komatsu. Mobil-mobil Amerika yang besar-besar itu tidak efisien, bensinnya mahal. Pada waktu itu kan harga BBM sedang mahal sekali. Yang masuk adalah mobil-mobil Jepang yang lebih kecil, lebih kompetitif. Kemudian juga kita lihat lagi sepeda motornya Jepang itu kecil-kecil. Mereka bikin sepeda motornya Harley dan sebagainya yang besar dan mahal. Tentu saja hal itu membuat orang Amerika tidak nyaman. Amerika kemudian melakukan pembalasan. Nah, kemudian Amerika juga melakukan lagi. Amerika memang koboi, nggak boleh dia terganggu. Dengan Tiongkok sejak tahun 2018 sampai sekarang diteruskan dari Donald Trump sampai ke Presiden Joe Biden. Nanti kalau Trump terpilih lagi dalam pidato-pidato kampanye dia sudah bilang nanti produk dari Cina kita akan kenakan lagi pajak tambahan 10%. 10% loh dia ngomongnya. Tapi pada waktu yang lalu ketika Amerika menerapkan itu, yang rugi orang Amerika. Sanitasi, barang-barang yang mulai dari toilet, kemudian ke perlengkapan wastafel itu nggak ada hilang, keramik hilang, handuk hilang, kemudian masker kesehatan. Saya waktu itu lagi di Amerika di awal-awal pandemi, mau pulang karena pesawat saya harus lewat di Hong Kong, maka saya harus pakai masker. Sudah mulai tercium gejalanya itu akan berdampak. Gak ada masker di Amerika, gak ada yang jual karena Amerika sudah tidak membuat produk seperti itu. Nah, ini contohnya Amerika ketika mereka melakukan itu semua, harga-harga semakin mahal, barang hilang, terus kemudian mereka terpaksa harus memicu rasionalisme karena rakyatnya kan harus dialihkan pikirannya bahwa harga mahal, inflasi harus dialihkan. Pemimpin kemudian kampanye, lah mulailah itu orang-orang dari Tiongkok digebukin di jalanan. Orang Asia termasuk orang Indonesia yang wajahnya mirip-mirip sesama Asia juga kena di sana. Karena itu untuk mengalihkan perhatian. Nah, bangsa yang terlibat perang dagang dengan bangsa lain, mau tidak mau akhirnya menganggap orang yang terlibat perang sama dia sebagai musuh. Kan kayak perang betulan kan? Dan kemudian konsumen mulai kebingungan, kekurangan barang, inflasi tumbuh, pertumbuhan ekonomi turun. Amerika ngalami itu seperti itu. Industri menurun. Akhirnya PHK terjadi di mana-mana. Nah, kalau sudah begitu, mulailah kita lihat di mana-mana di Amerika ada banyak sekali homeless. Kalau saudara pergi ke mana ya, Los Angeles, pergilah sampai ke daerah Beverly Hills ke sana. Dan kemudian kita lihat homeless di mana-mana. Anda tinggal cari di YouTube kan, keadaan homeless mulai dari San Francisco, Los Angeles, New York, Seattle, Chicago, Pennsylvania. Di mana-mana orang kelaparan di pinggir jalan, buang kotoran sembarangan, sampah sembarangan. Amerika berubah menjadi negara seperti dunia ketiga. Gap kaya miskinnya semakin jauh begitu. Karena mereka keasikan perang dagang. Sementara kaum investornya dan inventor itu didorong terus diberikan pajak yang ringan. Mereka bikin senjata, rakyatnya beli senjata dan akhirnya saling menembak. Kemudian mereka melakukan inovasi-inovasi, diberikan dukungan dari capital market, mereka jadi tumbuh. Ini kelompok ini jadi namanya plutokrat. Nah, jadi plutokrat ini hanya sekitar 1% dari penduduk tapi menguasai luar biasa besar ya, 60-70% kekayaan negara itu di tangan mereka 1% orang ini. Mereka kemana-mana pakai jet pribadi, punya yacht yang keren sekali. Udahlah, kita tidak bisa bayangkan mereka itu seperti apa. Tapi gap kaya miskinnya itu luar biasa sekali. Apakah kita ingin seperti itu? Tentu saja kita dijaga oleh konstitusi bahwa kita perlu memikirkan ini semua. Dan oleh karena itulah maka kita belajar. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kaum proteksionis bahwa pilihan ada banyak. Ketika industri kita menurun, ada serangan dari asing, itu tandanya ada signal
Ada sesuatu yang nggak beres di kita yang harus kita perbaiki. Apa itu? Itu harus kita lihat gitu ya. Dan pilihannya tidak selalu adalah tarif atau barrier supaya orang lain nggak bisa masuk. Kita perbaiki industri ini karena memang sejak ada revolusi industri 4.0 dan 5.0 yang terjadi itu dunia bisa membuat industri menjadi lebih murah. Industri lebih murah. Pemerintahan pun harus lebih murah, bukan naikin pajak terus. Bahkan pemerintah itu bisa berproduksi, menjalankan kegiatannya dengan SDM yang lebih sedikit, hambatan yang lebih sedikit, dan kemudian keuntungannya itu diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pajak yang lebih rendah. Pajak yang lebih rendah, aturan yang lebih jelas, kemudian serba AI, serba transparan, itu yang harus diberikan. Kemudian kita lihat lagi misalnya para ketua asosiasi. Gunakan dong cara berpikir strategis. Ini ketua-ketua asosiasi selalu berpikirnya jalan buntu. Gawat nih, kasih tarif, hadang mereka untuk tidak masuk. Dibales loh. Yang dibales itu nanti industri kita yang lain. Karena Indonesia juga import barang dari beberapa negara lain dan ekspor barang ke negara-negara lain bisa dibalas. Misalnya saja kita 25-30% ekspor kita itu adalah ke Tiongkok. Nah sekarang kalau barang Tiongkok dihambat ke sini, ya yang kena nanti barang-barang Indonesia juga ke sana. Jadi dampaknya nanti kemana-mana begitu. Nah apa yang harus dilakukan oleh para ketua asosiasi dan para eksekutif? Satu, tekan pemerintah agar pemerintah membangun industri, bukan bangun pabrik. Maka Menteri Investasi, Saudara Bahlil, saya minta perhatikan betul-betul nih. Jangan hanya lihat target, saya sudah mencapai target investor sekian dari Presiden, saya penuhi. Iya target, tetapi kan industrinya dibangun atau tidak. Industri itu adalah sesuatu jalin jemalin satu dengan yang lain. Kita melihat itu adalah klaster. Dulu ketika saya memimpin diskusi panel ahli ekonomi di satu harian di Jakarta, disampaikan oleh para pelaku industri yang mengatakan bahwa kita jangan bikin pabrik dong, tapi bikin industri. Banyak kan nggak ngerti itu para pembuat kebijakan. Tapi ketika kemudian saya mengajak Michael Porter ke Indonesia, kami di UI bekerja sama dengan Harvard Business School dan kami mengembangkan satu framework yaitu mengenai cluster, competitiveness of nation. Nah, Michael Porter tuh come up dengan cluster. Cluster itu artinya industri. Jadi dalam industri itu ada industri-industri pelengkap pendukungnya yang lengkap. Sehingga dia akan menjadi murah, akan menjadi efisien. Sekarang bayangkan coba, kita mau bikin obat, kita bikin pabrik. Akibatnya bahan-bahan mentahnya, alkoholnya yang kategori tertentu kita harus import. Import biaya masuknya juga tinggi. Kemudian pengirimannya harus dengan standar keamanan yang berbeda. Kontainernya berbeda lagi. Kontainernya kita juga nggak punya. Itu kan jadi mahal begitu. Mahalnya adalah bukan karena biaya produksinya, tapi biaya dalam supply chain-nya ini mahal sekali. Nah, terus kemudian di dalamnya harus juga terlibat pihak-pihak yang saling menopang termasuk universitas yang akan melahirkan lulusan yang akan bekerja mendukung industri-industri itu. Sehingga industri ini jadi kompetitif. Lalu di situ juga harus ada brandingnya, packagingnya, risetnya, semua harus ada. Kita bangun pabrik, yang kita bangun pabrik apa? Alas kaki. Terus kemudian terjadi PHK. Kita bicaranya PHK di pabrik sepatu, alas kaki. Industri pendukungnya kemana? Kan harusnya mereka juga kena dong kalau induknya kena. Setiap industri itu ada powerhouse-nya, ada lokomotif penariknya. Di belakang itu ada ribuan industri. Misalnya sepatu, kan ada yang membuat alas kakinya, ada yang membuat rubber apanya begitu ya, karetnya, ada yang membuat sponsnya, ada yang membuat karet untuk penutupnya, ada yang membuat logamnya, tali sepatunya, packagingnya, dan sebagainya. Industri furniture juga begitu, kalau mau kompetitif. Jangan kita suruh model craft. Orang semua kerjakan sendiri dari ujung sampai ke ujung. Mahal. Tapi kita harus bangun industri, semuanya ada di situ. Ada pabrik lemnya, ada kemudian yang buat besi sikunya, ada yang membuat bagian atas meja, penyerutannya, dan sebagainya. Itu namanya cluster. Jadi yang pertama, tekan dan dorong pemerintah agar perbaiki cluster. Yang kedua, dorong negara agar bekerja secara efisien. Ini tidak efisien, masing-masing menteri bekerja dengan cara berpikirnya masing-masing. Belum membuat kita bisa bekerja dengan efisien. Akibatnya kita sering membanding-bandingkan kita dengan negara lain. Ya bedalah. Ada banyak faktor yang membuat tingkat bunga di satu negara itu lebih rendah. Sehingga akhirnya biaya modalnya lebih rendah. Indonesia biaya modalnya mahal. Kenapa? Ya karena kebijakannya. Kenapa begitu? Ya karena situasi perbankannya. Karena macam-macam sebab gitu yang membentuk akhirnya biaya jadi sangat mahal.
Jadi kita nggak bisa tuh membandingkan biaya pembuatan kereta atau jalur kereta per kilometer Indonesia dibandingkan negara lain. Cost structure-nya tidak sama. Ya. Kemudian apalagi pendidikan, kualitas SDM. Kan kita tahu sekarang seperti apa kualitas SDM kita. Kemudian perundang-undangan, korupsinya, kelengkapan industri, kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil, keamanan, premanisme, dan sebagainya. Ini semua harus dibenahi sehingga akibatnya kita mempunyai perusahaan-perusahaan yang kompetitif, yang murah. Ingat ya, saat ini negara-negara di sekitar kita itu, Malaysia, Tiongkok, Vietnam, Thailand, Filipina even ya, kemudian juga India, Pakistan, itu sekarang sedang berjuang agar menghasilkan barang-barang yang murah cost-nya. Cost, kalau price tergantung branding, tergantung Anda bisa mencitrakan, membungkus kembali dan sebagainya. Tapi cost-nya itu murah dibikin mereka. Cina, Malaysia, Thailand bukanlah lagi negara yang membuat barang murahan. Tapi mereka sudah bisa membuat barang yang murah. Nah, yang berikutnya lagi adalah yang ketiga, Indonesia mau ya bangun sektor manufakturnya. Ini industri. Kita ketahui banyak sekali ekonomi yang sudah bicara. Ini terjadi deindustrialisasi. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia sudah di bawah 20%. Yaitu 18,3% pada tahun 2022 yang lalu. Malaysia 23,6%, Thailand 27%. Coba lihat tuh Thailand seperti itu. Padahal pariwisatanya aja jauh lebih maju dari kita. Pariwisatanya jauh lebih maju dari kita. Jumlah turisnya wah mengerikan yang datang ke Thailand. Dibandingkan kita yang punya produk pariwisata yang banyak, kita turisnya adalah turis domestik yang lebih banyak. Tapi Thailand itu luar biasa. Dan kemudian sekarang dia sedang berkembang selain manufaktur masuk ke dalam sektor kesehatan. Jadi ini adalah health tourism. Jadi akan berkembang ke sana. Kita gimana sih kok masih begini terus? Berarti kan diperlukan satu leadership nih untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Nah, sekarang saya ingin ajak Anda untuk melihat pada setiap industri. Setiap industri itu memiliki struktur industri yang tidak sama. Industri tekstil, ya kalau saya ngomong tekstil sih, karena dulu saya pernah bikin skripsi tentang tekstil begitu. Dari dulu para pelaku usaha itu komplain terhadap situasi yang terjadi kalah cepat. Dulu kan kita mulainya dari tenun, terus kemudian ke mesin. Mesin pun juga berkembang terus sampai airjet, superjet dan sebagainya. Pokoknya dengan kecepatan yang tinggi. Terus kemudian dulu kita masih punya tuh industri kapas dan sebagainya. Sekarang sebagian sudah import karena memang penduduknya semakin banyak. Industri tekstil keadaannya berbeda. Saya coba ingin bertanya, apa kabar perguruan tinggi tekstil Indonesia? Kan kita punya tuh sekolah tinggi tekstil Indonesia. Apa kabar? Karena ini juga merupakan bagian penting dari industri. Nah, industri tekstil yang sekarang kita dengar ada 21 perusahaan telah melakukan PHK, bahkan kabarnya akan ditambah lagi menjadi sekitar 31 lagi perusahaan akan kena PHK. Ini memang memprihatinkan, banyak sekali tekstil dan produk tekstil, garment yang disebut masuk secara ilegal. Benahin dong. Jadi kalau itu sudah bisa kita benahi, maka itu akan jadi lebih baik lagi. Nah, menarik sekali. Kita baca berita tekstil kita tidak kompetitif, banyak barang ilegal masuk. Sekarang beberapa tempat perbelanjaan yang masyarakat bisa membeli itu juga dirazia, disita, diperiksa. Kasihan sih anak-anak muda yang usahanya seperti itu. Tapi apa boleh buat? Kalau saya lihat di televisi, barang import dari negara-negara lain itu harganya bisa 200 ribuan. Sedangkan buatan Indonesia bisa sampai 400-500 ribuan. Lalu kita lihat juga misalnya kosmetik. Kosmetik memang dapat serangan karena marketnya memang gila dan orang kita itu sedang benar-benar menggunakan kosmetik sampai ke skincare dan sebagainya. Ini juga perlu kita jaga. Jangan sampai akses terhadap data ini kemudian diambil oleh e-commerce dari negara lain. Kemudian ini dipakai oleh pelaku usaha negara lain seakan-akan produknya adalah produk domestik. Ini juga tentu harus ditertibkan. Kalau keramik menurut saya sih beda ya. Keramik itu yang menjadi tuan rumah itu adalah keramik yang disebut red body. Jadi kenapa disebut red body? Karena dibuat dari tanah liat. Jadi bagian bawahnya tuh kalau kita lihat pinggirannya, tipisnya bagian tipisnya ini berwarna merah atau coklat. Apa artinya? Itu dibuat dari tanah liat. Atasnya itu diglasir gitu ya, dibikin mengkilat dan daya serapnya karena tanah liat itu daya serap airnya di atas 10%. Saya pakai itu. Tapi yang sedikit berkualitas lebih baik. Indonesia sih udah sanggup lah membuat keramik-keramik begitu yang lebih bagus, harganya kompetitif, luar biasa. Karena Indonesia negara penghasil tanah liat, ada di mana-mana. Nah, sedangkan yang mau diserang dibicarakan sekarang ini yang import itu adalah yang disebut ubin porselen. Kalau kita lihat di WCO, the World Custom Organization, itu ada HS code.
Jadi harmonized system code, jadi kode harmonisasi sehingga di seluruh dunia orang tinggal ngeceknya gampang gitu. Nah, HX code-nya aja beda. Jadi yang mau kita lindungi yang mana nih? Yang red body, yang lokal itu kuat, HS-nya 6907.23, ya. Jadi dia menyerap airnya di atas 10%, atau yang datang dari luar negeri yang memang ditujukan untuk mall, apartemen, rumahnya Gen Z di perkotaan. Kan Gen Z ini sekarang kerjanya dari rumah. Mereka ingin punya rumah yang berkualitas baik dan nggak mau dong harganya mahal-mahal begitu. Tentu mereka membutuhkan itu. Dan marketnya juga tidak sebesar rumah sangat sederhana yang memang menjadi program pemerintah. Nah, kaum proteksionis ini ingin menyerang yang mana? Ingin melindungi yang red body, yang HS-nya 6907.23 atau yang HS-nya 6907.21. Ini dua barang yang berbeda. Jadi kita tidak bisa mengatakan kita ingin melindungi yang ini, tapi kita kenakan tarif yang di sini. Yang jadi korban masyarakat yang membutuhkan rumah, kaum muda yang bekerja sebagai arsitek, pemborong. Saya ketemu dengan mereka jadi menghadapi ketidakpastian karena mereka harus mengenakan charge lebih besar, padahal sebagian besar customer-nya sudah bayar. Mereka mengharapkan bisa mendapatkan barangnya tepat waktu dengan harga yang sama seperti yang saat dijanjikan. Tapi kalau barangnya berubah harganya, tentu yang jadi korban orang lain. Jadi apa kesimpulannya? Satu, saya sudah menjelaskan perang dagang bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Yang mendapatkan untung bukanlah mereka yang berkorban. Yang mendapatkan untung adalah mereka yang punya usaha tertentu, dan sedangkan yang menjadi korban adalah masyarakat luas. Tujuannya adalah mencegah terjadinya gelombang PHK, tetapi bisa berakibat timbulnya PHK. Dan tentu saja bisa berakibat pertumbuhan ekonomi turun, inflasi, dan akhirnya kemudian timbullah kesulitan untuk mendapatkan barang. Stay relevant.